Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan di kehidupan kita yang sehari-hari, di dunia yang sudah sangat berkembang pesat ini dengan berbagai macam teknologinya, terutama di bidang komunikasi. Apakah yang akan saya bahas? Yaitu literasi digital dan etika di media sosial. Ketika kita membicarakan tentang literasi digital, kita tidak hanya berbicara tentang kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat atau aplikasi, tetapi kita juga berbicara tentang pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara kita berperilaku di dunia maya tersebut. Nah, di dalam era yang dimana hampir semua orang memiliki akses ke sosial media, sangat penting bagi kita untuk memahami etika bermedia sosial. Pertama-tama, mari kita bahas tentang cara kita berkomunikasi di media sosial. Kita semua tahu betapa mudahnya untuk mengetikkan komentar tanpa berpikir yang panjang. Seringkali kita menghadapi situasi di mana kita ingin mengungkapkan pendapat kita di media sosial, tetapi kadang-kadang cara kita melakukannya sangatlah berpengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir sejenak sebelum kita mengklik tombol kirim. Nah, sebelum Anda mengomentari postingan atau artikel, pertimbangkanlah apakah komentar Anda atau saya, kita semua ya, akan menambah nilai pada percakapan atau kita hanya akan menimbulkan konflik. Nah, ingat, Anda bisa setuju atau tidak setuju tanpa harus bersikap kasar atau merendahkan di media sosial. Yang kedua, kita perlu berbicara tentang perlindungan privasi. Apa itu? Nah, contohnya, ketika kita sedang berbagi informasi di media sosial, lewat chat atau postingan dan lain-lain, yang mana itu sering kali kita lakukan, seperti mengupdate story di Instagram atau snap di WA, dan media sosial lainnya. Itu memberikan informasi kepada orang-orang yang memfollow atau memiliki nomor media sosial kita untuk bisa mengetahui informasi tentang kita. Nah, itu seringkali tidak kita sadari betapa mudahnya informasi tersebut tersebar ke orang-orang. Contohnya adalah jika kita memiliki followers atau pihak yang kita bagikan informasinya, pihak tersebut memiliki kemampuan atau kebiasaan untuk membagikan informasi tersebut secara cepat dan luas. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk sangat berhati-hati tentang apa saja yang kita bagikan dan kepada siapa yang kita bagikan. Pastikan untuk mengatur privasi akun Anda dengan benar, sehingga hanya orang-orang yang Anda percayai yang dapat melihat informasi pribadi tentang Anda. Oke, selanjutnya mari kita berbicara tentang berita yang palsu atau hoax. Nah, ini seringkali kita temui di sosial media kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan di media massa yang memiliki nama besar sekalipun juga bisa terjadi. Sehingga di era digital ini berita palsu atau hoax dapat menyebar dengan cepat. Dan ini dapat memiliki dampak yang sangat besar pada opini publik. Sebagai konsumen informasi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi tersebut sebelum kita bagikan. Jadi semua informasi yang datang ke kita, baiknya kita verifikasi dan kita filter terlebih dahulu sebelum kita memberikannya kepada orang lain atau menyebarkannya ke orang-orang yang meskipun sudah kita percayai. Karena kita harus meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa sumber informasi tersebut dan pastikanlah bahwa apa yang Anda bagikan adalah informasi yang benar adanya dan valid. Bukan hanya hal-hal negatif seperti hoax atau ujaran kebencian saja yang ada di media sosial. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena media sosial bukanlah hanya tentang membagikan momen pribadi, tetapi juga membagikan dorongan positif kepada orang lain. Dengan begitu banyaknya konten negatif yang sudah tersebar di media sosial kita saat ini,
Kita bisa membuat perbedaan dengan mengunggah pesan-pesan yang menginspirasi, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya, atau sekedar berbagi cerita positif yang singkat saja. Kita perlu mengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan di dunia maya dapat memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang-orang di luar sana yang bahkan jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer dari tempat kita berada. Terakhir yang ingin saya bahas adalah tentang mendengarkan. Karena literasi digital juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan bijak. Jangan kita hanya terjebak di dalam gelombang informasi yang hanya mendukung pandangan kita sendiri. Kita perlu mencoba untuk mendengarkan pandangan orang lain dan berdiskusi dengan sikap yang respect atau penuh hormat. Cara ini adalah upaya terbaik untuk memperluas wawasan kita dan mempromosikan dialog yang sehat di dalam bermedia sosial. Di dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, kita semua memiliki peran dalam membentuk etika di media sosial. Literasi digital bukanlah hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang etika kita, empati, tanggung jawab. Nah, dengan berperilaku yang baik di dunia maya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan berdampak yang baik bagi kita semua dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi, mari kita selalu ingat untuk berpikir sebelum kita mengklik kirim, untuk melindungi privasi kita, untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, untuk berbagi kebaikan, dan untuk mendengarkan dengan bijak. Dengan begitu, kita dapat menjadi bagian dari perubahan positif di dunia maya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua, dan mari kita bersama-sama membangun dunia digital yang lebih baik dan lebih etis. Terima kasih.